atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Ekonomi Kontemporer Bapak Haji Muhammad Saiful Arif SIM SE Perkenalkan, nama saya Topan. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Multi Marketing dalam Ekonomi Islam. Judul ini penting karena multi marketing dalam ekonomi Islam merupakan metode bisnis yang banyak diminati masyarakat sehingga perlu dikaji perspektif ekonomi Islam agar umat Muslim dapat berdiversifikasi dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Multi level marketing atau disingkat MLM adalah sistem pemasaran berjenjang di mana seseorang tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjual produk tetapi juga dari pengalaman anggota baru. Dalam sistem ini, anggota akan membentuk jaringan link dan memperoleh bonus berdasarkan kinerja jaringan tersebut. Dalam ekonomi Islam, MLM harus dijalankan sesuai prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, dan tidak merugikan pihak lain. Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 207, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil ini adalah pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Dari tersebut dapat dipahami bahwa Islam memperoleh jual beli termasuk MLM. Ciri-ciri halal dan haramnya. MLM yang halal memiliki produk nyata, artinya produk yang dijualnya jelas bentuknya dan berkualitas dan ada manfaatnya. Sistem bonus yang jelas dan adil. Bonus atau komisi diperoleh berdasarkan hasil penjualan, bukan hanya dari merekrut anggota. Keuntungan utama dari penjualan produk. Perhitungan bonus, komisi, dan syarat diperoleh keuntungan dijelaskan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada unsur penipuan, artinya tidak ada bunga, tidak ada kejelasan dan unsur-unsur judi dalam transaksi tersebut. Yang haramnya, MLM yang haram menggunakan skema piramida. Dua, fokus pada kepuasan anggota, artinya produk tidak jelas atau hanya formalitas, artinya foto produknya beda dengan yang asli. Tidak ada produk yang jelas mengandung unsur penipuan atau merugikan, seperti kita membeli barang ternyata barangnya tidak ada dan hanya kotak kosong yang dikirim. Silakan bertanya, saya membuka sesi tanya jawab.
Saya bukan bahasa atau sebuah bertanya, mengapa Islam melarang praktik LLM atau multi level marketing yang mengandung gharar? Ya, Apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak lagi? Ya, silakan. Berikan contoh MLM yang sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan syariat. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pasar. Mengapa Islam melarang praktik mengandung kahar? Jawabannya adalah karena kahar menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak transaksi. Misalnya dalam jual beli, kahar dapat menipu dan tidak betul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pasar. Mengapa Islam melarang praktik yang mengandung kahar? Islam melarang praktik yang mengandung kahar karena tidak ada unsur kejelasan dan tidak kepastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan jujur, transparan agar terhindar dari penipuan dan perselisihan. Apa yang Anda terima? Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari ya. Mengapa Islam melarang praktik MLM? Berikan contoh MLM yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang sesuai syariat, contohnya sebuah perusahaan menjual produk kesehatan halal seperti suplemen atau herbal. Anggota mendapatkan komisi dari penjualan produk nyata, bukan dari biaya pendaftaran yang haram. Contoh yang tidak sesuai dengan syariat, sistem yang mengharuskan anggota membayar biaya besar untuk bergabung, tetapi tidak memiliki produk yang jelas. Oke, dapat terima. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya. Multi marketing atau MLM dalam ekonomi Islam pada dasarnya diperoleh karena termasuk dalam kegiatan muamalah jual beli. Namun hal tersebut memiliki syarat, yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran,